Selamat pagi, siang, atau sore. Izinkan kelompok kami menjelaskan mengenai materi sistem kardiovaskular. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Claudia Dorothy Tumiwa, dengan NIM 0008, lalu ada Jesselyn Rosusilo dengan NIM 0023, lalu ada Naomi Suci Mantiri dengan NIM 0051, lalu ada Immanuel Samuel Khalil Cahyadi dengan NIM 0057, lalu ada Diva Agustin Kuar dengan NIM 0069, lalu ada Grace Natania Agustin dengan NIM 0089, lalu ada Clara Dwi Puspasari dengan NIM 0090, lalu ada Vanessa Aprilia dengan NIM 0109, lalu ada Najwa Syafa Salsabila dengan NIM 0118, lalu ada Eva Mahesa Putri dengan NIM 0119, lalu yang terakhir ada Audrey Bernadette Vanessa Lumban Tombing dengan NIM 0120. Jadi, apa itu sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular juga dikenal sebagai sistem peredaran darah, terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Fungsi utama sistem kardiovaskular yaitu untuk mengedarkan darah, oksigen, nutrisi, dan juga hormon ke seluruh tubuh, serta untuk mengangkut produk sampingan seperti karbon dioksida untuk dibuang. Organ utama dalam sistem kardiovaskular yaitu jantung. Untuk struktur jantung sendiri, yang pertama itu letak jantung yang terletak di rongga dada sedikit ke kiri dari garis tengah tubuh. Komponen utama jantung terdiri dari 3, yaitu yang pertama atrium atau serambi. Kita memiliki 2 ruang di bagian serambi, yaitu serambi kanan atau atrium kanan yang menerima darah dari tubuh atau vena cava, atrium kiri ataupun serambi kiri yang menerima darah dari paru-paru ataupun vena pulmonalis. Yang kedua itu ventricle, yaitu 2 ruang di bagian bawah jantung. Ventricle kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, dan ventricle kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang ketiga yaitu katup. Katup mengalirkan darah agar tidak kembali seperti katup tricuspidalis, mitral, pulmonalis, dan juga aorta. Selanjutnya yaitu fungsi jantung. Jantung memiliki 2 fungsi utama, yaitu pompa peredaran darah, di mana mengalirkan darah melalui 2 sirkulasi utama. Yang pertama yaitu sirkulasi sistemik, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan juga nutrisi. Yang kedua yaitu sirkulasi pulmonal, darah mengalir dari jantung ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan juga membuang karbon dioksida. Yang kedua yaitu fungsi mengontrol tekanan darah. Jantung memastikan darah mengalir dengan tekanan yang cukup untuk menjangkau ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada siklus jantung, ada sistol sama diastol. Sistol ini fase kontraksi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Vertikal berkontraksi darah dipompa ke arteri melalui katup aorta. Diastol relaksi jantung mengisi darah kembali, lalu vertikal relaksi dan darah mengalir dari atrium ke vertikal. Untuk fase-fasenya ada akhir sistol vertikal. Vertikal tidak kosong sepenuhnya, darah yang tersisa disebut volume akhir sistol atau ESV. Awal diastol vertikal, katup aorta tertutup mencegah aliran balik darah, tekanan vertikal menurun. Isovolumetric relaksi, katup AV belum terbuka karena tekanan vertikal lebih tinggi dari atrium, tidak ada darah masuk ke vertikal. Pengisian vertikal, katup AV terbuka setelah tekanan vertikal turun, darah mengalir dari atrium ke vertikal. Pengisian cepat, pengisian lambat. Pengisian cepat, darah cepat dari atrium. Kalau lambat, darah melambat saat vertikal hampir penuh. Discharge note terjadi saat katup aorta menutup menjadi memberi gangguan pada kurva tekanan aorta. Siklus ini tuh berulang setiap detik, memastikan darah efisien seluruh tubuh. Selanjutnya ada sifat-sifat jantung. Yang pertama itu ada otomatisitas kronotropik, kemampuan jantung untuk membentuk impuls tanpa stimulus dari luar. Jadi impulsa ini itu terbentuk dengan irama yang teratur, dan juga frekuensi impulsa ini bisa berbeda-beda. Yang pertama dari sinoatrial 70-80 per menit, yang kedua simpul atrioventrikular 40-60 per menit, yang ketiga serat berkinja 20-40 per menit. Yang kedua ini ada eksitabilitas plasmotropik, kepekaan dan kemampuan menjawab rangsang. Jadi jantung itu dapat dirangsang dengan rangsang seperti mekanik, kimiawi, dan listrik. Urutan kepekaannya ventricle, atrium, serat berkinja, atrioventrikular, sinoatrial. Ini yang pertama ada periode refraktor absolut, jadi kepekaan sama sekali hilang meskipun dengan rangsang lebih besar, tidak mengalami tetanus. Untuk atrium 0,15 detik, untuk ventricle 0,25 detik. Yang kedua ada periode refraktor relatif, dapat dirangsang dengan rangsang yang lebih kuat. Untuk atrium 0,03 detik, untuk ventricle 0,05 detik. Selanjutnya ada konduktivitas dromotropik, kemampuan jantung meneruskan impuls dari sel ke sel. Impuls awal dari simpul sinoatrial diteruskan ke yang pertama ada atrium kiri melalui lintasan interatrial, yang kedua simpul atrioventrikular melalui lintasan internodal, yang ketiga dengan kecepatan hantaran berbeda-beda. Yang keempat ada kontraktilitas inotropik, kekuatan kontraksi jantung yang hanya dimiliki oleh sel kontraktil, mengikuti hukum Frank Starling. Yang pertama tergantung panjang awal otot, yang kedua tergantung ketegangan awal otot. Selanjutnya ada sifat kontraksinya. Yang pertama tidak bersifat pembunuhan, yang kedua tidak mengalami ketetanik, yang ketiga fenomena tangga, yang keempat mengikuti hukum all or none. Ada beberapa jenis contoh penyakit jantung. Yang pertama itu ada penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah jantung oleh plak atau lemak yang mengurangi aliran darah ke jantung. Yang kedua, ada gagal jantung
yaitu kondisi di mana saat jantung tidak dapat memompa darah dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Yang ketiga ada aritmia. Ini adalah gangguan irama jantung seperti detak jantung yang terlalu cepat, lambat, atau bahkan tidak teratur. Yang terakhir ada penyakit katup jantung yang merupakan kerusakan atau gangguan pada katup jantung yang mengatur aliran darah. Kemudian ada pengobatan penyakit jantung. Yang pertama itu harus melakukan perubahan gaya hidup yang sebenarnya bisa dilakukan dari sebelum terkena penyakit jantung. Contohnya, mengonsumsi makanan yang lebih sehat, berolahraga secara teratur, menghindari rokok dan alkohol. Yang kedua, biasanya akan mendapat obat-obatan dari dokter yang biasanya berguna untuk mengontrol tekanan darah, mengurangi kolesterol, mencegah pembekuan darah, dan mengatur detak jantung. Kemudian ada prosedur medis yang biasanya berupa angioplasti dan pemasangan stent, operasi bypass jantung, dan pemasangan alat pacu jantung. Yang terakhir ada rehabilitasi jantung yang merupakan program khusus untuk membantu pasien pulih dengan olahraga ringan dan edukasi tentang gaya hidup yang sehat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan antara pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Pada bagian struktur dinding, arteri memiliki dinding yang tebal dan kompleks, juga terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika intima, media, dan eksterna. Sedangkan pada vena, dia memiliki dinding yang lebih tipis, tetapi terdiri dari 3 lapisan yang sama seperti arteri. Sedangkan pada kapiler, memiliki dinding yang sangat tipis dan hanya terdiri dari 1 lapisan sel endotel. Arteri memiliki fungsi membawa darah dari jantung ke berbagai bagian tubuh yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Pada vena, memiliki fungsi membawa darah kembali ke jantung yang mengandung lebih sedikit oksigen. Untuk fungsi kapiler, sebagai tempat pertukaran zat dan gas antara darah dan jaringan. Arteri memiliki tekanan yang tinggi karena digunakan untuk mendorong darah ke seluruh tubuh. Tetapi pada vena, tekanannya lebih rendah dibanding arteri. Dan kapiler memiliki tekanan yang sangat rendah dibanding arteri dan vena. Arteri dan kapiler tidak memiliki klep, sedangkan vena memiliki klep untuk mencegah aliran balik darah. Warna arteri lebih cerah karena memiliki darah yang kaya akan oksigen, sedangkan pada vena warnanya lebih gelap karena darah mengandung sedikit oksigen. Tetapi pada kapiler tidak memiliki warna khusus karena dindingnya sangat tipis dan transparan. Terakhir, untuk ukuran dan diameter, arteri itu lebih besar dibanding kapiler, lumayan sempit juga dibanding vena. Pada vena lebih besar dibanding arteri, tapi lumennya lebih lebar dibanding arteri. Terakhir, untuk kapiler memiliki diameter yang sangat kecil, sekitar 5-10 mikrometer. Sistem saraf otonom memainkan peran penting dalam mengatur diameter pembuluh darah melalui pengaruhnya terhadap otot polos pembuluh darah. Sistem saraf otonom terdiri dari 2 bagian utama, yaitu sistem saraf simpatis dan parasimpatis yang bekerja bersama-sama untuk mengatur vasokonstriksi, relaksasi, kontraksi, dan vasodilatasi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini memungkinkan tubuh untuk secara efisien mengatur aliran darah ke berbagai organ dan jaringan sesuai dengan kebutuhan fisiologis. Tabel ini menyajikan diameter vaskuler yang disesuaikan berdasarkan jenis reseptor dan pengaruhnya pada arteri ketika dalam sistem simpatis atau parasimpatis. Peningkatan vasokonstriksi dapat meningkatkan tekanan darah dan mengarahkan darah ke organ-organ yang memerlukan suplai darah lebih banyak dalam situasi tertentu. Sebaliknya, vasodilatasi membantu mengurangi tekanan darah dan memastikan aliran darah yang cukup ke seluruh tubuh dalam keadaan istirahat atau saat kebutuhan oksigen dan nutrisi meningkat. Regulasi ini sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan menjaga fungsi organ tubuh yang optimal. Sistem konduksi jantung terdiri dari sel-sel khusus non-kontraktil yang mencetuskan dan menghantarkan impuls listrik. Yang pertama, sinoatrial node, berfungsi sebagai pacemaker alami jantung, kecepatan impulsnya 70-80 kali per menit. Yang kedua yaitu atrioventricular node, menghubungkan impuls SA melalui 3 lintasan intermodal, kecepatan impulsnya 40-60 kali per menit. Yang ketiga yaitu bundle of His, berasal dari AV node dan masuk ke septum interventrikular, kecepatan impulsnya 20-40 kali per menit. Dan yang terakhir yaitu serat Purkinje, cabang akhir dari bundle of His yang berhubungan langsung dengan miokard, bertanggung jawab atas kontraksi ventrikel secara serempak. Mekanisme pacemaker, SA node bertindak sebagai pemimpin menghasilkan impuls tercepat yaitu 70-80 bpm. Jika SA node gagal, AV node atau bundle of His akan mengambil alih fungsi pacemaker dengan kecepatan yang lebih lambat. Diagram yang menyerupai kereta menggambarkan bagaimana impuls memimpin sel-sel lain untuk bekerja sama. Kontraksi jantung, di mana kontraksi jantung ini tuh diinisiasi oleh potensial aksi. Potensial aksi dimulai di sel otot jantung, kemudian menghasilkan perubahan tekanan di membran selnya. Potensial aksi juga menyebar ke dalam serat
otot melalui struktur yang disebut T-tubulus yang memungkinkan sinyal mencapai bagian dalam sel. Sejumlah kecil ion kalsium Ca2+ masuk dari cairan ekstraseluler ke dalam sel melalui kanal Ca2+ tipe L. Ion kalsium yang masuk ini memicu pelepasan lebih banyak lagi Ca2+ dari retikulum sarkoplasma melalui kanal ryanodin. Kemudian, pada tahap berikutnya akan terjadi peningkatan Ca2+ di sitosolik. Kombinasi dari Ca2+ yang masuk dari ECF dan yang dilepaskan dari retikulum sarkoplasma meningkatkan konsentrasi Ca2+ di sitosol. Terus, pada tahap berikutnya, Ca2+ berikatan dengan troponin yang menyebabkan perubahan konformasi pada kompleks troponin tropomiosin di filamen tipis. Hal ini membuka situs pengikatan aktin untuk miosin. Pada tahap berikutnya, kepala miosin di filamen tebal berikatan dengan aktin di filamen tipis, memulai siklus cross bridge, yaitu proses di mana kepala miosin menarik filamen tipis. Kemudian, filamen tipis bergeser ke arah tengah sarkomer menghasilkan pemendekan sarkomer. Kemudian pada tahap berikutnya akan terjadi kontraksi otot. Selanjutnya, hormon juga bisa loh mengatur diameter pembuluh darah. Apa saja sih hormon-hormonnya? Yang pertama itu ada hormon renin, hormon dari ginjal yang mengaktifkan angiotensinogen untuk memulai produksi angiotensin II saat tekanan darah atau natrium rendah. Yang kedua, hormon angiotensinogen, prekursor hormon dari hati yang diubah oleh renin menjadi angiotensin I. Hormon yang ketiga yaitu angiotensin II, hormon aktif hasil konversi angiotensin I oleh ACE, menyebabkan vasokonstriksi dan merangsang sekresi aldosteron untuk meningkatkan tekanan darah. Yang keempat adalah hormon ADH atau vasopresin, hormon dari hipofise posterior yang meningkatkan reabsorpsi air dan natrium di ginjal, serta menyebabkan vasokonstriksi sehingga menaikkan tekanan darah. Yang kelima, hormon aldosteron, hormon adrenal yang meningkatkan reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium di ginjal, membantu vasokonstriksi dan menaikkan tekanan darah. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu hormon peptida natriuretik, hormon seperti ANP dari jantung yang menghambat renin dan aldosteron, mengurangi reabsorpsi natrium, serta menyebabkan vasodilatasi. Apa sih itu tekanan darah? Tekanan darah adalah tekanan yang dihasilkan oleh darah terhadap dinding vaskular. Tekanan darah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tekanan darah sistolik, yang dimana tekanan sistolik terjadi pada saat vertikal jantung berkontraksi. Pada saat ini darah mencapai nilai tinggi, yaitu pada tekanan 110 mmHg. Selanjutnya ada tekanan darah diastolik, ada tekanan darah yang terjadi saat vertikal jantung berelaksasi. Pada saat ini darah mencapai nilai terendah, yaitu pada tekanan 70 mmHg. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tekanan arteri rata atau MAP. Tekanan arteri rata adalah nilai rata arteri selama satu siklus jantung. Ini merupakan sebuah indikator penting tekanan perfusi pada jaringan tubuh. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan rumus tekanan arteri rata, yaitu diastolik ditambah sepertiga sistolik dikurang diastolik. Nilai normal untuk tekanan arteri rata adalah sekitar 65 sampai 105 mmHg. Dan terendah berada di bawah 65 mmHg, sedangkan yang tertinggi pada 155 mmHg. Untuk yang terendah dapat menyebabkan penyakit iskemia, untuk yang tertinggi dapat menyebabkan pembesaran vertikal. Jadi, selanjutnya kita akan masuk ke materi pengaturan tekanan darah. Jadi, apa itu regulasi tekanan darah? Regulasi tekanan darah adalah proses kompleks yang melibatkan jantung dan pembuluh darah untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Nah, faktor utama yang mempengaruhi tekanan darah itu, yang pertama ada curah jantung. Curah jantung merupakan volume darah yang dipompa setiap kali jantung berkontraksi. Curah jantung dipengaruhi oleh stroke volume dan denyut jantung. Yang kedua itu ada resistensi perifer total atau RPT. Jadi RPT merupakan hambatan aliran darah dalam pembuluh darah. RPT dipengaruhi oleh diameter pembuluh darah dan viskositas darah. Jadi bagaimana keduanya itu berinteraksi? Curah jantung dan RPT bekerja sama dalam mengatur tekanan darah. Jika salah satu faktor berubah, maka tekanan darah juga akan berubah, misalnya peningkatan curah jantung dan RPT. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mekanisme regulasi. Tubuh memiliki mekanisme kompleks untuk mengatur tekanan darah, melibatkan sistem saraf simpatis dan parasimpatis dan sistem hormonal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi dan terima kasih.